jangan sampai dia meminta jatah daging kurban lebih dari orang lain dapatkan. Kurban kan artinya bukan kurban karena udah berkorban beli kambing ngeluarin duit, bukan, karena korubaya kerubu, mendekati diri. Jangan sampai mentingin haji akhirnya yang ke belakang terdahului lah gitu. Iya, harus diutamakan yang orang pengen utamain hak haji. orang juga. Jangan-jangan kita udah memenuhi syarat buat mampu, tapi kadang-kadang hawa nafsu nih bikin kagak mau terus. Ntar aja, ntar udah kayak petasan parung, tar. Tapi dengan rukun syaratnya itu udah terpenuhi, termasuk haji yang mabrur. Pertamanya aja udah kagak memenuhi syarat. Itu namanya ihsan, berbuat baik yang kepikiran bikin gampang orang. Itu keren banget Jun, ikut-ikut Sayyidina Ali. Waduh. Kan biar termasuk kerennya ada dong mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel We Talk Podcast bersama tuan guru-guru kita Habib Ahmad dan Habib Haikal. LCMA. Luar negeri nih. Lulusan Kairo. Yang mana LC, yang mana MA? Dua-duanya sama MA Mahkamah Agung. Kalau aneh LC lulusan condet. Ya, salah. Sama dong berarti. Bisa ya. Lulusan condet. Ada aja akalannya. Terus Gimana sehat? Antum berdua Alhamdulillah sehat walafiat. Ini baru dapat proyek. Proyek apaan? Haji ke kurban umuran nih. Enggak sama-sama dapat proyek ya. Nanti dapat proyek ada proyek. Gitu. Lah ada bagian untung ada udah kedengeran. Uang dengar. Kita kasih ntar. Wah, Pokoknya sesuai dengan judul ini, berlemah lembut lah. berlemah lembut. Jadi ente dengar, kita tetap berlemah lembut dengan Cuman kalau nggak ada duitnya coba lama-lama tuh ngapain ya? Karena deh amanah ya. Uang beli sagon. Sagon mesti ada nggak sagon? Masih banyak Bib. Cuman nggak boleh tuh Bib makan kuah sagon sambil ngobrol. terus Ngepul. Anda nggak tahu sagon apa ya? Dong, Anda nggak tahu sagon. Itu tepung Bib, tepung yang kita makan sambil mulut sampai Panas gitu dia. Enggak kayak garing dikit ya garing. Oh iya tahu. Kalau sambil ngobrol ngepul. Iya tahu. Berasa di Eropa. Eropa benar. Eropa. Tapi Bib kalau ngomongin proyek Bib, kurban itu bisa nggak sih Bib jadi proyek? Ya salah. Kan lagi kurban ya kan? Oh iya benar ya. Kurban haji nih proyek gede nih Bib. Bener banget. Banyak menteri kan dipecat gara-gara haji. Tapi Benar. jadi proyek. Benar. Jadi, Korban. gimana tuh, juga. Bib? Bisa nggak tuh dipandang proyek? Bagaimana nih antara Habib Ahmad atau Habib Haikal, terserah ada yang jawab dah. Lalu Ahmad kan Kita sebagai yang ada pendengar hanya mendengarkan saja. dapat bisnis ini kan, kurban. Kurban. Sebenarnya kalau yang ngomongin dirinya lagi cerita dirinya, cuman muncul ke sini. Enggak Zan ngirimin mulu. Waduh, ada bilang. Iya, antum belum beraction nih sekarang. Belum ya? Masih lama waktu. Lebaran masih ya berapa hari lagi ya? Ya dikit lagi deh Bib. Ya besok kalau nggak kesiangan lah Lebaran. Gimana Habib Haikal nih? Gimana? Bisa nggak sih dibilang proyek gitu haji umroh nih? Itu tadi Habib Ahmad. Kalau proyek ya nggak apa-apa kan, masalah apa? Ini jadi ketahuan gitu bilang proyek. Enggak, jadi kalau proyek itu memang bagaimana tuh kalau kita umpama nih kita dapat kita dagang sapi. Nanti kemarin beli sapi gimana tadi? Dia habis beli sapi, nih. Habis beli dia. Iya, beli sapi dapat tali. Oh iya. Betul. Ya kalau umpama beli sapi, kemudian akhirnya tuh umpama sapinya jadi sapinya dibikin ada untungnya lah gitu. Ada untungnya apa segala macam. Ya, Sah-sah saja ya. Sah-sah aja lah ininya. Walaupun konteksnya mungkin ibadah kali Bibi. Ini nggak apa-apa. Apa tuh? Justru ini kan bulan dimana Allah kasih rezeki buat para dermawan ya. Iya, artinya orang-orang dermawan di bulan Ramadan, bulan apa? Dzulhijjah ini beli hewan kurban kan. Nah, terus orang-orang yang pengembala hewannya sekaligus yang ikut membantu pengantarannya, terus yang ngurusin itu kan jadi rezeki buat semua gitu. Betul. Berbagi rezeki untuk semuanya. Jadi nggak ada salahnya ya.
Pas dipotong juga kan kebagian semua tuh Bibi. Bagian semua. Panitia, DKM, jamaah, warga, semua. Cuman nggak tahu. Cuman kalau panitia kan dia dapat kalau umpama dapatnya atas ini dulu, bukan atas nama kurban. Dia bukan orang yang dapat kurban, tapi dikasih hasil bukan dari daging kurbannya. Kalau ini, jadi bukan dia mesti dipisahin lagi. Oh, ada jatahnya sendiri. Iya, kecuali dia mesti ngomong dulu, Anda dapat apa kagak sih. Cuman dia dapat tergolong nggak? Dia tergolong mustahik, artinya dapat juga dalam porsi yang sama dengan orang yang lain dapat. Walaupun sekilo, masih sekilo gitu. Kadang-kadang yang motong suka begitu. Paha yang gede, bisain buat gua Iya, cuman secara fikih sih enggak. Itu nggak boleh. Sebenarnya gini, dia yang tadi Habib Haikal maksud bahwa dia dapat itu dari jasa yang dia keluarkan, terus kemudian misalnya motong, dibayar sama panitia, itu boleh dia terima. Iya, dibayar nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia meminta jatah daging kurban lebih dari yang orang lain dari mendapatkan. Kalau dia sebagai orang yang kemudian dia berhak mendapatkan, sah saja. Yeah, tapi sama tergolong, tapi sama jatahnya. Kadang-kadang suka begitu tuh. Pahanya pisahin buat gue tuh. Tak gue bawa pulang. Iya, paha mana kanan kiri? Ya udah dipisahin. Emang beda. Udah. Iya kagak tahu itu ada aja orang-orang begitu. Enggak, kalau kebot yang kiri rada gedean. Iya mungkin. Kalau kebot. Kadang kecilan itu. Tapi kalau sapi-sapi di daerah pegunungan itu biasanya sapinya keras, Bib. Gitu ya. Karena dingin, nanjak gunung. Sapi nanjak gunung segala macam kalau. Jadi repot. Cuma sekali lagi, Bib, yang tadi tuh. Jadi kalau umpama panitia memang dia tergolong memang buat dikasih, dia dapat. Iya benar. Tapi kalau umpama sengaja dia minta dari hasil itu malah kagak boleh. Tapi kalau kurban itu, pengorban itu ada jatahnya nggak sih sebenarnya? Itu dia tadi balik lagi sebenarnya. Iya. Kecuali kalau memang kurbannya secara sunnah. Kalau dia secara nazar bisa jadi masuk ke Kalau nazar ya kayak akikah gitu. Akikah kan boleh. Walaupun ya sebaiknya sebenarnya kasih aja buat orang yang kalau aneh dulu akikah, aneh termasuk yang dikatakan nggak boleh makan juga. Akikah. Sama tuh aneh begitu tuh. Nah, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, dagingnya aneh beli lagi. Hari mana sengaja beliin daging lagi. Buat kita yang akikah. Buat yang makan. Jadi memang yang memberikan akikah, keluarganya itu dianjurkan jangan makan. Jangan, emang kagak boleh. Nah, nanti hari mana pisahin tuh. Ini daging yang beli nih. Oh, Bapak. Bib, ini makannya nih antum pakai ini. Makanya si waktu itu iparannya paling ngeledekin. Wah, enak tuh khusus tuh. Jangan-jangan gue diracunin. Padahal karena memang dipisahin. Bukan dari daging yang hasil akikah. Bukan, nggak boleh yang dari hasil itu nggak boleh. Itu nggak bolehnya memang karena syariat apa memang ada tuh? Iya syariat ya, karena jangan sampai kita mungkin kalau bahasa Betawi gampangnya jangan borok sikitan. Nah iya, saya pikir begitu Bib. Karena kita bukan termasuk orang yang jangan sampai kita orang yang ini juga kita yang makan juga kan nggak bisa. Apa kita yang udah kurban kita makan juga. Kan Betawi gitu ya. Udah dibagi diambil lagi kurban kan artinya bukan kurban karena udah berkorban beli kambing ngeluarin duit, bukan, karena korubaya kerupu mendekati diri kurbanan, jadi mendekati diri pada Allah. Nah, itu bukannya karena buang duit banyak udah berkorban, bukan. Jadi intinya mendekatkan diri dengan uang, dengan hasil jual beli kurban itu Bib ya. Iya. Ya artinya kembali lagi kalau proyek umpama jual sapi, jual itu nggak masalah, sah-sah aja. Yang penting ada duitnya Bib ya. Yang penting ada duitnya. Kan jasa, dia punya jasa juga. Orang dermawan tuh, orang dermawan. Jangan pelit, saking pelitnya dosanya dipinta lagi dikasih tuh Bib. Kadang orang kaya ada aja begitu tuh Bib. Orang kaya sampai kopi nih udah kering dijemur direbus lagi tuh. Allahu Akbar. Yang pelitnya. Allahu Akbar. Tuh, yang punya duit banyak. Padahal setahun sekali ya. Setahun sekali kurban 20 juta. Kalau nggak bisa naruh sapi, taruh banyak amat aja. Oh sapi. Nah, kalau kambing kan murah-murah. 3 juta murah. Iya. Kalau nggak ada tempat buat taruh tempat saya. Kalau taruh di sini. Gitu. Babul Madinah. Bisa. Tapi kita paha ya. Ini kita ngomong-ngomong ini aus gak? Iya nih. Nggak ada apa ya? Panitia. Oh kita ngeteh. Sambil ngeteh enak ya. Sambil ngeteh. Emang tadi lupa naruh sini nih? Enggak. Baru jadi.
Jadi ini teh antum yang buat, Bib? Kelihatannya begitu. Oh gitu. Ini kalau santri naruhnya harus gini, Bib. Gimana? Harus di sebelah kanannya. Oh gitu. Jadi ngambil gampang. Jadi tinggal langsung gini, Bib, sodok doang gitu tuh. Ngambil pakai kanan langsung ke kanan Iya. ya. Benar. Itu namanya ihsan, Bib. Allah. Ihsan tuh kepikiran, jadi orang kagak sulit nih untuk melakukan. Kayak gini. Kayak Ali bin Abi Thalib tuh kalau ikut Nabi katanya, Nabi memang nginep nih umpama di perjalanan, dibikin kemah. Itu sebelum tidur Sayyidina Ali dia udah mempersiapkan tuh, ada girbahnya buat wudu, ada ini tempat buat sholatnya, kiblatnya sampai dicariin kemana segala macam rapi, tempat sholatnya udah rapi sehingga waktu Nabi bangun, kalau Nabi bangun di saat malam, Nabi udah nggak perlu nyari udah ada inisiatif. Air udah di sini. Nah, itu namanya ihsan, berbuat baik yang kepikiran bikin gampang orang. Itu keren banget Jun, ikut-ikut Sayyidina Ali. Waduh. Kan biar termasuk Ada nggak mestinya? Jun cuman gini doang. prakteknya ada, Bib. Teorinya Habib. Iya. Protes kayak dibilang keren. Habib mana kita minum? Iya, ayo minum. Tidak dikit, tidak dikit. Siap. Bismillah. Ini teh manis apa kagak nih? Kelihatannya manis. Kalau kurang manis saya, Bib. Sepet tuh. Ya jadi sepet. Jadi sepet. Saya sengaja, Bib, kenapa pengen minum dulu? Gimana? Karena kayaknya kurban udah cukup lah. Ini yang proyek haji nih, Bib, lebih ekstrim nih. Aduh. Bisa orang gitu. Haji. Jadi sebenarnya haji itu, Bib, kewajibannya bener-bener fardu ain banget sih, Bib. Sampai kita bener-bener harus ngumpulin duit. Atau mungkin kita berangkat haji, keluarga sampai kagak dibeliin makanan gitu saking ngumpulin duitnya gitu. Jadi sebenarnya kewajiban definisi haji itu bagaimana sih, Bib? Ini Kita orang-orang awam yang punya travel. Waduh. Dua-duanya punya travel nih. Travel. Cuman saya belum pernah diajak. Ya Bang Habib, kita berangkat sama Habib tenang aja. Aman. Kayak dulu zaman Hatim Al-Asam waktu mau haji, tapi nggak bisa ngasih nafkah buat keluarganya, nggak boleh, kata dia ngomong sendiri, saya Al-Hajj Akbal, musim haji udah datang, pengen berangkat, cuman nggak punya nafkah buat keluarga gitu kan. Jadi artinya dari situ kita mengambil kesimpulan sebenarnya haji baru wajib ketika orang itu mampu. Kalau nggak mampu memang nggak wajib. Dan mampu itu definisinya banyak, lebih panjang. Iya. Mampu ninggalin duit buat anak bini. Harus. Bukan cuman dianya doang. Iya, dia haji, anak bini kelaparan. Ya, kan arti istitoah itu dari semuanya, mampu dari kesehatan, mampu dari uang, dari waktu. Makanya dia harus hur ya, kalau dalam itu tuh harus bebas. Mungkin kalau zaman dulu disebutnya bukan budak. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya, gitu. Artinya dia bukan orang yang terikat kontrak kerja yang mana dia harus ada deadline kerja. Ya kalau umpama dia dapat izin cuti segala macam nggak masalah. Tapi kalau ada amanat yang belum diselesaikan, dia harus belum bisa dikategorikan sebagai istitoah. Yang penting dapat izin. Umpama Jun dapat tugas satu ini nih harus ini tapi harus selesai. Misalnya proyek kereta cepat lah. Ya, kereta cepat. Sesuai tinggal haji gitu, Bib. Ya, tinggal haji lah, lu bisa gadang ini. Paling enggak tuh, paling tidak boleh gak dapat izin tuh. Ketika dapat izin dari Habib Ahmad, oh boleh. Habib Ahmad punya penggantinya nih bakal ini, nggak masalah. Yang penting istitoah itu termasuk istitoah di situ. Jadi mencakup segalanya. Mencakup bukan semuanya. Cuma harta. Bukan cuma harta tapi kesehatan, waktu, mampu dan yang ditinggalin juga nggak apa. Termasuk kalau dia ada utang yang harus dilunasin, itu harus diutamakan. Iya, harus diutamain dulu. Nggak Saking boleh. pentingnya haji itu jangan sampai mentingin haji akhirnya yang ke belakang nggak terdahului lah gitu. Iya, harus diutamakan yang orang pengen utamain hak haji. orang juga. Pokoknya selama dia nggak ada kemampuan belum jatuh kewajiban kepada dirinya. Walaupun tadi mungkin duit banyak gitu, Bib. Di satu sisi juga artinya apa? Ketika orang itu sudah mampu tapi masih kagak mau, itu udah kena kewajiban. Nah, itu yang kita lupakan begitu. Di jangan-jangan kita udah memenuhi syarat buat mampu, tapi kadang-kadang hawa nafsu nih bikin kagak mau terus. Ntar aja udah kayak petasan parung, tar kayak jalan-jalan. Imam Haddad di Nasoih Diniyah bilang begitu. Kalau memang kan untuk yang mampu, tapi ketika ente sudah Allah kasih kemampuan, tapi nunda-nunda,
sampai kemudian suatu hari jadi nggak mampu lagi, nah itu kewajiban itu sudah melekat. Kewajiban, iya, benar. Akan ditanya, kan udah waktu itu udah mampu, duit ada, waktu ada, tenaga cukup, semua deh. Istitoah yang tadi Habib Haikal bilang udah dipenuhi semuanya, kenapa nggak berangkat? Nah berarti orang yang model begini udah melekat kewajiban haji kepadanya. Ya. Nah kalau yang belum mah emang kagak wajib. Ya kagak, ya kalau kagak wajib itu yang memang di waktunya dari pemerintah belum turun ketentuannya, itu dia kagak memiliki kewajiban. Jangan sampai maksa-maksain juga haji ilegal gitu ya, Beb. Jangan. Nah, itu kan malah dampaknya malah jadi kayak ngumpat-ngumpat. Tapi misal haji ilegal, tapi dengan rukun syaratnya itu udah terpenuhi, termasuk haji yang mabrur. Pertamanya aja udah kagak memenuhi syarat. Dia udah ilegal. Cuman ilegal dalam bernegara, bukan dalam tuntunan rukun dan syariat. Iya, arti istitoah di situ kan dari semua-muanya. Jadi ada kaidah juga tuh, apa yang sudah al-ma'ruf urfan kal masyru' syar'an. Yang sudah uruf itu seperti syariat juga, Jun. Contoh nih, ente jualin rumah orang. Terus kagak dapat komisi 2,5%. Kata yang punya rumah, lah mana hadisnya? Mana ayatnya? Emang ada gue suruh ngasih 2,5%? Kagak ada. Gue gak mau ngasih. Nah, ente marah gak? Marah kan? Lah iya, artinya padahal secara syariat nggak ada. Tapi karena sudah dia dikenal sebagai urf, maka itu menjadi seperti syariat. Termasuk yang Habib Haikal sampaikan tadi, haji ada petugasnya yang menjalankan, memberikan peraturan sedemikian rupa sebaik mungkin demi kenyamanan jamaahnya. Walaupun memang ada juga yang bilang boleh. Ketika misalnya wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan, sampaikan kepada semua orang, silakan berangkat ibadah haji. Waduh, bukan urusan Saudi itu mah, urusan pokoknya kita datang aja, ini rumah Allah ya. Nah, itu sebenarnya kurang menurut anda pribadi kurang pas lah. Kurang pas. Artinya itu tadi itu kan termasuk persyaratan. Umpama nih, gampang-gampang gini. Jun umpama udah punya duit, semuanya udah sanggup semua, bukan dari hutang, Bu, semuanya udah dijamin keluarganya. Udah mampu, udah tinggal jalan. Ternyata agak jalan. Nah itu Jun nggak memenuhi, tidak dihitung wajib karena di sananya memang kagak ngasih. Lain halnya kalau udah welcome, udah welcome, udah semuanya, dan ternyata pas mau berangkat dicegah, bukan kewajiban kita. Artinya nggak ada dosa tuh di kita, agak ada karena kita udah memenuhi udah berusaha, udah memenuhi kewajiban contoh juga. COVID mungkin ya, Bib. Iya. 2022 jalan COVID. Berangkatnya 2023. Sebulan sebelum haji meninggal. Lah iya. Sedih banget. Iya. Lu bisa termasuk wajib haji badal nggak, Bib? Yang begitu. Kalau haji badal sebenarnya tidak wajib hukumnya. Walaupun mungkin almarhumah ini semasa hidupnya mungkin mampu gitu, Bib. Iya, tidak. Dia belum berangkat haji itu belum. Artinya orang yang selama dia belum melaksanakan haji ya termasuk dia belum haji, gitu aja. Kecuali kalau kayak tadi kasus yang antum bilang, ada orang sudah niat, sudah kumpulin, udah mau berangkat, tiba-tiba meninggal. Artinya umur nggak ada yang tahu kan. Walaupun apa yang diperintahkan oleh agama untuk berupaya udah dijalanin, tapi ternyata umur nggak membuat dia sampai ke sana, ya dia tidak akan dikenakan kewajiban. Artinya tidak akan dihisap. Lah, saya udah siap mau berangkat ini, cuman umurnya kagak ada. Kan gitu. Jadi aman tuh, Bib. Nggak dosa banget. Badal haji itu sendiri hukumnya nggak wajib. Walaupun tadi mampu gitu, Bib. Iya, karena kalau badal haji kan orang yang tukang badalnya stres nih. Iya, tidak wajib bukan berarti kan ditinggalkan, karena bagus banget kalau membadal. Gitu. Artinya bukan dituntut secara syar'i. Harus badalin kalau belum haji, kagak. Cuman kalau ada rezeki ya. Termasuk Habib Ahmad buka badal. uang badal. Sama Habib Haikal juga, Bib. Iya. Saya kan yang ngurusin sono ntar yang berangkat. Dia badalin nih. Kalau bahasa Arabnya tuh apa? Iya ka'ani wasma'ni ya jaro. Menyebutnya kemari. Maksudnya ini aneh nih, maksudnya gitu. Iya. Ayo minum lagi, Beb. Iya. Jadi haus ini kita. Ngomongin haji ya, Masya Allah. Tapi Beb, aneh punya ini, Beb, satu wiridan biar gampang berangkat haji. Coba gimana? Teman aneh
Udah baca surat Yasin kagak mampu. Walqiyah kagak mampu. Ini bilang jalan terakhir atu. Habis itu. Surat tanah. Pasti berangkat nih. Yakin nih. Praktekin nih, amalin. Gue berani jamin nih. Surat tanah. Surat tanah nih. Tanah siapa kita jual? Iya. Sekarang ada 3 tuh jenis haji sekarang ya. Haji reguler, pemerintah, ONH plus, nunggu 7 tahun. Ini fasilitas terbaik nih. Yang WNH itu, Bib? ONH plus. Ente kayak nunggu. Furoda mungkin? Enggak, Furoda tuh kualitas enggak bagus. Anda berangkat Furoda, bimbing jamaah waktu itu. Jadi kalau ONH Furoda menang cepet doang. Nggak pakai ngantri lama. Itu doang menangnya. Terus dapat ini VIP kagak. Cuman menang kagak ngantri itu aja. Kalau yang itu tadi kalau yang ONH plus harganya sedikit bawah Furoda. Cuman nunggu 5 sampai 7 tahun. Itu serba VIP. Kemahnya yang paling dekat sama lempar jumroh. Terus hotelnya bintang 5 begitu. Jadi kalau emang punya duit kagak duitnya banyak, sehat. Nunggu reguler nunggunya 30 tahun, 25 tahun. Dia bisa ambil yang ini nih. Iya. Reguler atau Furoda. Agak jauh, Bib. Apa nih? Untuk harganya agak jauh enggak tuh kira-kira? Antara reguler sama tadi tuh ONH ya. Kalau reguler kan enggak berapa ya? Di bawah 100 kan masih. Iya, di bawah 100. 80 begitulah. Kalau ONH plus Furoda itu kan hampir 300 jutaan. Iya. Mahal banget aja, Bib. Tapi gampang kalau umpama ente belum sanggup haji, ente umroh dulu. Berdoa di depan Ka'bah supaya bisa haji. Ya, gitu. Pakai travel. Sweet. Iya. Pokoknya kita nggak apa-apa deh, nemenin deh, Nemenin deh. Sian deh. Aman. Ada karena ente aja nih. Jadi doa dulu di sono, menapak tilas. Doa di sono kan diijabah. Betul. Iya, menapak tilas, merasakan ya Allah nih nanti anu balik lagi nih ke sini. Baru belum berangkat lagi. Begitu lagi sampai jual rumah, Bib. Sampai travel kita tutup. Saking kaya bagaimana? Sampai travel kita tutup. Iya. Ini terakhir nih, Bib. Ini agak konyol dia pertanyaan nih, Bib. Apa tuh? Kan fadilah salat jamaah itu kan pertama pahalanya seperti kurban sapi ya. Itu kalau kita ngamalin itu aja, Bib, tanpa harus berkurban ngeluarin duit di sapi. Termasuk gitu. Orang yang berkurban apa enggak tuh, Bib? Ini pertanyaan kadang nyeleneh nih. Iya. Nanti Abi Ahmad yang jawab. Kalau itu kayaknya cuma sebatas istilah. Istilah fadilah mungkin. Iya, istilah fadilah. Kayak umpama gini, kayak kita BB kalau lagi ke Baki kalau bukan ke Baki, astagfirullah, Masjid Kuba. Kita bilang sama jamaah Masjid Kuba itu kalau umpama antum mandi di tempat rumah, di tempat tinggal, kemudian wudhu di sana dan menjaga kesucian wudhunya atau harahnya dan sholat di Masjid Kuba, itu pahalanya mirip dengan umroh. Nah, bukan berarti besok ada nggak usah umroh deh. Ada sholat itu gitu. Iya, bukan, itu hanya selevel, sekufu doang. Tapi belum melaksanakan itu sama. Itu cuman iya, sejajar pahalanya, bukan berarti udahan habis gitu nggak melakukan kewajiban itu, tuntut masih ada. Ya ibarat orang sunnah qobliyah subuh, kalau kagak kerja udah sunnah qobliyah subuh. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Gue punya dunia dan seisinya. Rokok minta. Habis gitu lo ada duit gak? Punya duit dong. Ya duit. Ada habis kuliah subuh kopi subuh. Makanya jadi kayak begitu. Itu hanya apa? Keutamaan fadilatul amal. Orang baca ini dapat pahala seperti ini. Orang sholat apa tadi jamaah di saf awal seperti kurban sapi. Bukan berarti dia tidak berkurban. Kalau dia berkurban jauh lebih utama. Berkurban itu kan ma amila ibnu adam yauman nahar min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Tidaklah di hari raya itu ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi mengalirkan darah. Jadi kan itu nggak bisa pakai sholat jamaah. Iya. Mengalirkan darah tuh ya harus sembelih. Itu anda harus baca bukunya itu. Kalau keutamaan amal tuh Fadailul Amal Al-Kandahlawi. Al-Kandahlawi itu banyak. India emang sih? Iya, dia kayak orang India gitu. Karena banyak dipakai sama saudara kita dari Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Oh, itu keren itu. Bukunya bagus. Itu fadilah keutamaan dari ibadah. Iya, Al-Kandahlawi itu ada buku yang tebal itu selalu dibacain tuh. Benar. Keutamaan Fadailul Amal. Tadi ada
titipan pertanyaan tuh masalah yang apa? Jualan ini. Jualan sapi. Sapi apa namanya? Kepalanya, kulitnya. Kemarin si Putra siapa tuh yang depan rumah nih? Kulitnya dikubur. Jadi mubazir dong, Bibi. Kulitnya dikubur, padahal kan sebenarnya bisa manfaatin buat beduk, manfaatin buat dulu kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tuh buat girbah air. Botol air lah. Kalau dulu kan dari kulit. Sekarang plastik lah. Sekarang kayak plastik. Ya kayak ini merek-merek yang sekarang itu ya dipakai buat. Tapi memang ada itu tuh Habib, man ba'a jilda udhiyatihi ala udhiyatalah. Siapa yang menjual, tapi ini emang kudu didengerin secara lengkap ya, jangan sampai siapa yang menjual kulit daging korbannya maka dia sama sekali seperti tidak berkorban. Iya. Jadi hilang pahalanya, Bibi. Iya, tapi harusnya gini, bisa nggak dijual? Bisa. Gimana ya? Jelasin. Hasil jadi gini, uangnya kita kasih sodako gitu, Bib. Iya gitu. Untuk yatim atau janda, Tapi, yang tua muda. Tapi bukan punya panitia ya. Iya, punya jasa korban. Kepala, benar. Kulit, kaki bukan punya panitia, itu punya mustahikin. Harus dibagi-bagi. Bagi-bagi. Misalnya nih ada orang fakir miskin dapat jatah kulit, kagak ngerti dia ini bakal apaan kulit. Daging kagak ada apa daging. Nah, dia bingung nih, udah panitia bantu jualin, duitnya kasih dia. Itu boleh tuh, Bib. Boleh kalau begitu. Cuma kalau misalnya dia jual, kalau dipakai nih udah buat jajan ke villa. Ke kantong. Buat ke villa gitu nggak boleh gitu. Buat ke villa. Dan itu dipakainya dan itu diserahkan dalam bentuk sudah ada omongan. Bukan ada ijab lah. Iya, dari ini dipakai buat beras, buat ini atau nih dimanfaatin buat apa kek. Nah, itu udah ada omongan. Yang penting jangan sampai mubazir ya. Yang penting jangan sampai mubazir dan diserahkannya kepada mustahikin. Itu poin. Yang kedua, panitia kagak boleh jualan sapi 20 juta misalnya. Ya, panitia jualan sapi 20 juta. Sebenarnya dia nanti dari situ mau make tuh. Dari 20 juta dia mau pakai sebagian buat operasional. Operasional itu bukan dari harga sapi. Tapi dia harus sampaikan, Habib Haikal, antum mau beli sapi nih 20 juta. Nih sebenarnya harganya 19,5. Ntar yang gopenya bakal operasional ya. Bakal beli plastik, bakal yang motong, bakal gitu-gitu, beli kopi. Begitu, jangan panitia nggak ngomong. Mengurangi dari uang kurban. Iya, jadi bukan Habib Haikal tahu, berarti gue ini korban 19,5 bukan 20 juta. Jangan sampai yang ada di pikirannya bahwa korbannya 20 juta, ternyata 500 diambil buat panitia. Nggak boleh. Jadi pentingnya komunikasi itu berarti, Bibi. Penting, harus sampaikan. Tadi ijab kabulnya harus jelas tuh. Ini korbannya berapa nih? Gitu. Jangan dimasukin ke situ harga untuk operasionalnya, biaya operasionalnya. Itu di luar. Ini harga korbannya 19,5, operasionalnya gope. Itu sah-sah saja. Dan itu ternyata boleh ya, karena fikih itu fleksibel ya, Bib. Fikih fleksibel. Tergantung keadaan dan darurat. Iya, ente kan sebagai panitia nih. Iya benar. Kudu komunikasi. Kiamat apa panitia nih? Dia apa aja panitia dia, korban panitia, maulid panitia. Ajar terus. Ini bagian dari khidmah. Kan pengen subhanul yam rijalul qad. Jadi presiden nanti. Iya, jadi dari yang awal dulu panitia masjid, jadi panitia presiden kan. Oh gitu. Negara gitu. Panitia IMF. Apa tuh IMF? Ya bisa jadi capres. Iya benar. Lawan Gibran nanti. Yo, gimana jadi penasihat presiden, tenang aja. Jadi begitu pemirsa. Podcast hari ini kita bahas banyak. Ya intinya dengan canda tawa, tapi jangan lupa ilmunya. Hari ini ilmu kita banyak tentang haji, kurban, dan kepala kurban tuh. Ingat panitia jangan dijual-jual, nggak boleh. Tapi kalau bagi dua boleh kali, Bibi. Jangan juga, Bibi. Tentang sholat jamaah tadi juga nanya. Ya kan nanya sholat jamaah tadi. Sholat jamaah, fadilah sholat jamaah. Jadi hari ini banyak. Maka harus dengarkan dengan detail, jangan sampai dipotong-potong. Karena ilmu harus tuntas, biar ngamalinnya nggak salah. Betul ya, Bibana? Siap. Terima kasih ya, Bibana, waktunya. Sama-sama, jangan Jun. lupa ngeten, ntar abis itu kita makan di depan. Rapi. Dan disiapin prasmanan. Oh gitu? Iya, bayar sendiri tapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.